Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan tinggi jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terendam banjir. Cuaca buruk penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dialihkan ke bandara lain. Ajak anak dan istri saat beraksi, pelaku curanmor di Pandeglang ditangkap warga. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Kesal dengan ulah para remaja tersebut, sejumlah warga berusaha membubarkan tawuran. Bersama polisi yang sedang melakukan patroli, warga juga berhasil mengamankan beberapa pelaku tawuran yang ternyata masih berstatus pelajar. 6 pelaku tawuran berhasil diamankan oleh polisi bersama warga. Mereka diketahui berasal dari wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan untuk tawuran. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 pelajar itu pun diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Saat bertemu orang tuanya, para remaja itu pun bersujud dan menangis. Telah mengamankan 6 remaja yang diduga akan melakukan tawuran sekitar pukul 3 dini hari di daerah Kabayan Citiis, Kabupaten Pandeglang. Keenamnya berhasil kita amankan bersama-sama dengan warga setempat yang merasa resah. Keenamnya kita amankan, kita bawa ke Polres Pandeglang berikut dengan senjata tajam maupun kendaraan roda 2-nya. Setelah dilakukan pemeriksaan hampir 24 jam, ke-6 pelajar tersebut diserahkan ke orang tuanya dan diberikan sanksi wajib lapor serta pembinaan. Arel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga komoditas cabai rawit oren, cabai rawit hijau, dan cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan kini mulai turun di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang. Harga cabai oren yang sebelumnya Rp120.000 per kilogramnya kini turun menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit hijau yang sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Dan cabai merah keriting yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Selain harga cabai, harga tomat, bawang merah, dan bawang putih mengalami penurunan. Tomat yang sebelumnya di kisaran Rp12.000 kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Bawang merah yang sebelumnya Rp36.000 kini turun menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dari harga Rp40.000 kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Badak, Pandeglang, Didin, mengaku jika harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan. Minggu ini ada penurunan dari harga cabai oren 120 jadi 80, rawit hijau jadi dari 80 jadi 60, keriting merah dari 80 jadi 60. Nah, kalau untuk tomat dan bawang itu, Pak? Tomat juga alhamdulillah ada penurunan dari 12.000 jadi 8.000 per kilo. Terus bawang dari 36 jadi 28. Mau belanja cabai. Oh, belanja cabai ya. Sekarang kan harganya udah mulai turun lagi nih, Bu. Perasaannya seperti apa nih, Bu? Seneng sih. Alhamdulillah. Warga berharap harga cabai kembali normal. Arel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Di tengah banyaknya kaum milenial yang memilih merantau dari kampung halaman untuk bekerja di perusahaan, seorang pemuda di Kabupaten Lebak justru memilih bertahan di kampung halaman untuk menjadi seorang petani. Deden, warga desa Cimanyang Rai, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, bisa disebut sebagai petani milenial. Berawal dari hobinya bertani, dirinya terus belajar dan mengikuti pelatihan sehingga memutuskan untuk memulai menanam buah-buahan hingga sayur-sayuran. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tentu, prosesnya tidak mudah, banyak sekali tantangan yang dihadapinya, mulai dari gagal panen hingga harga jual yang sangat murah. Menurutnya, menjadi seorang petani milenial di zaman sekarang ini mempunyai banyak keuntungan. Selain dapat menambah pemasukan, menjadi petani milenial juga bisa membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Hal itu dikarenakan banyak ilmu dan inovasi yang dapat diberikan kepada para warga, mulai dari bercocok tanam, memanen, hingga memasarkan hasil pertanian. Mulai bertani itu dari 2016. Terus apa sih yang mendorong menjadi bertani ya? Salah satunya ya memang menjadi petani itu unik ya, kalau menurut saya. Jadi yang penting kita satu tuh, niatan kita itu memang jadi petani itu apa ya. Kalau saya memang punya dorongan itu dari hati, ingin merubah keadaan keluarga saya dari jalur pertanian. Deden pun mengajak untuk generasi muda jangan malu menjadi petani, karena menjadi petani itu sangat keren, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.